Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, Agape Pekernolong, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberikan kami sukacita, kesehatan sepanjang hari ini. Dan hingga malam ini kami ingin beristirahat bersama-sama dengan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menguatkan kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari Wahyu 6 ayat 12 hingga ayat ke-17. Dan ayat pembimbing adalah ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Wahyu, di sana kita akan menemukan beberapa nubuatan. Nubuatan tentang yang terjadi pada zamannya, dan nubuatan tentang yang akan terjadi ketika Tuhan akan bertindak. Secara menyeluruh, nubuatan itu menyangkut dua hal, yaitu tentang berakhirnya penderitaan orang-orang yang sedang dianiaya pada zaman itu, di mana kekaisaran Romawi seakan-akan tidak memberi kebebasan, menindas, mengejar, dan menganiaya orang-orang Kristen. Juga agama-agama setempat. Akibatnya banyak orang yang menjadi murtad, takut memperlihatkan imannya. Karena itu perlu dikuatkan dan dimampukan agar mereka senantiasa kuat dan sabar menghadapi persoalan itu. Tetapi yang kedua adalah bagaimana akhir segala sesuatu ketika akhir zaman terjadi. Menurut Wahyu, bahwa ketika hari Tuhan itu akan terjadi, Tuhan akan membuka materai-materai dan segala sesuatu akan terjadi. Di pasal 6 kitab Wahyu ini, ketika Tuhan membuka materai dan anak domba, yaitu Yesus Kristus akan datang, bagaimana segala sesuatu akan berubah. Yang pertama, bumi akan bergoncang. Artinya segala sesuatu akan bergoncang, akan mengalami goncangan hebat. Dan itu akan mengakibatkan banyak hal yang terjadi. Terjadinya gempa bumi, terjadinya bencana longsor, dan berbagai hal. Itu artinya struktur bumi akan mengalami perubahan. Kemudian matahari akan terselubungi dengan warna merah. Artinya yang kebiasaan matahari memberi sumber sukacita, terang, dan kebaikan akan berubah menjadi hal yang menakutkan. Dan yang terakhir, bahwa akan terjadi pergeseran para planet dan seluruh susunan angkasa luar akan bertabrakan. Dan ini menjadi akhir segalanya. Tetapi saudara-saudara, ini tidak akan terjadi sebelum firman Tuhan akan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, inilah yang diperingatkan oleh Rasul Yohanes, bagaimana akhir segala sesuatu terjadi. Bagaimana hari Tuhan itu akan diawali dengan berbagai kejadian-kejadian, di mana bumi akan bergoncang, pijakan bumi tidak akan berada pada tempatnya, perputaran bumi akan bergeser, dan planet-planet akan bertabrakan, dan seluruh bintang-bintang akan tidak pada fungsinya. Bumi akan hancur, segala kehidupan akan berakhir, tetapi Tuhan akan merubah
suatu kehidupan yang selama ini kehidupan yang penuh kejahatan akan berubah menjadi kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya segala sesuatu yang kita dihadapi sepanjang kehidupannya, baik penderitaan, baik pergumulan, baik segala macam tantangan, pada saatnya akan berakhir ketika Tuhan mengakhiri segalanya dengan datangnya hari Tuhan. Bersiapkah kita menghadapi ini? Banyak orang yang senantiasa mereka-reka atau meramal kapan hari Tuhan itu terjadi. Padahal Yesus sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Karena itu jangan pernah untuk mencoba-coba mereka-reka atau meramal atau membuat kira-kira kapan hari Tuhan itu akan terjadi. Tetapi bersiaplah. Tanda-tandanya sudah dinubuatkan, tanda-tandanya sudah dikatakan, yaitu berubahnya segala sesuatu, baik susunan planet, baik keadaan bumi, baik keadaan manusia, perang antar bangsa, munculnya gempa bumi di mana-mana, dan segala sesuatu akan berubah. Kebiasaan yang lama akan berubah. Untuk menghadapi ini, barangkali banyak orang akan kehilangan harapan, tetapi orang percaya apapun yang akan dihadapi, apapun yang akan datang, orang percaya senantiasa berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan Tuhan akan mengumpulkan semua orang percaya bersama-sama dengan Dia dalam sorga, dalam kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah semua orang percaya malam ini dikuatkan untuk menerima dan menghadapi segala pergumulan hidup, untuk menyongsong hari depan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk firman-Mu malam ini yang menguatkan kami dan memampukan kami memahami segala yang terjadi dalam kehidupan kami, agar kami jangan goyah dan takut, karena Engkau senantiasa menjaga orang-orang yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.